Untungkan 02 diamankan. Ditulis oleh Mora Sifudan. Kita sering mendengar ungkapan maling teriak maling. Entah itu ungkapan yang tepat juga untuk orang-orang yang selama ini menuduh orang lain curang, padahal pihak merekalah yang nyata-nyata bermain curang. Saya kira tepat juga. Sabtu 4 Mei 2019 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kepolisian seperti biasa mengadakan operasi lalu lintas. Seperti biasa, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil menurut plat nomornya. Setelah dihentikan dan diperiksa, polisi menemukan 2 kardus yang bertuliskan C1 Kabupaten Boyolali. Setelah diperiksa, ternyata benar, kardus tersebut berisi form C1, tetapi belum bisa dipastikan apakah C1 itu asli atau tidak. Ya, karena memang ada operasi lalu lintas, Polres Jakarta Pusat, Sabtu 3 Mei pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ya biasa, kalau polisi kan kalau operasi lihat-lihat nomor plat dari mana. Kemudian diberhentikanlah mobil Daihatsu Sigra itu. Begitu dibuka, kan ada 2 kardus. Nah, di luar kardusnya ada tulisan C1 Kabupaten Boyolali. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa apakah itu C1 asli atau palsu, kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, sumber Detik. Ketika dikonfirmasi, Bawaslu Jakarta Pusat membenarkan temuan itu dan merinci temuan form C1 tersebut. Kardus putih berisi 2006 C1 dan kardus coklat berisi 1761 C1 ditemukan di Jalan Besuki dekat Taman Suropati. Form C1 berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dipastikan bahwa form C1 tersebut berbeda dengan hasil rekapitulasi di TPS. Hal ini dilihat dari jumlah suara dan tanda tangan yang tertera di form C1 itu berbeda dengan tanda tangan saksi. Kardus putih berisi 2006 C1 dan kardus coklat 1761 C1. Dapatnya di Jalan Besuki dekat Taman Suropati. Misalkan suara 01 100 suara dan 02 50. Di C1 yang kita dapatkan 01 50 dan 02 100. Tanda tangan saksi juga berbeda karena kita juga cek berapa TPS lewat KPU berbeda, kata Kordiv SDM Bawaslu Jakarta Pusat, Roy Sofia Patra Sidaga, sumber Detik. Menurut pemberitaan Detik dan dari foto kardus di Bawaslu, kardus berisi C1 itu dialamatkan kepada yang terhormat Bapak Toto Utomo Budi Santoso, Direktur Satgas BPNPS, Jalan Kertanegara nomor 36 Jakarta Selatan, dan dari Muhammad Taufik, Seknas Prabowo Sandi, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat. Temuan ini sangat mengejutkan. Selama ini kita mendengar narasi besar kubu 02, bahwa kubu 01 telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukan hanya dari PPN, sampai-sampai mereka mengadakan ijtima ulama dan mengeluarkan 5 rekomendasi sekaligus. Tetapi setelah temuan C1 yang diduga palsu ini, di mana kubu 02 diuntungkan, teriakan kecurangan yang terjadi selama ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah cara untuk menutupi kecurangan mereka sendiri. Kalau bukan karena curang, tidak mungkin ada C1 yang berbeda dengan situng KPU dan hasil di TPS dengan tanda tangan yang berbeda. Saya menyimpulkan demikian, sekalipun masih dalam investigasi, dari alamat yang ada dalam kardus. Pengirimnya jelas dan penerimanya juga jelas. Yang menemukan juga kepolisian, penemuan yang tidak disengaja. Kalau temuan ini benar-benar form C1 palsu, maka Indonesia ini harus sujud syukur kepada Allah karena masih berkenan membukakan kecurangan manusia-manusia haus kuasa, dan berterima kasih kepada pihak berwajib yang telah berhasil membongkar kecurangan ini. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksudkan Mustafa Nahra sebagai suatu kejutan. Kejutan karena mereka punya alasan untuk membantah hasil situng di KPU. Kejutan karena forum C1 ini dapat digunakan untuk mengacau penghitungan suara di KPU dengan data pembanding yang tidak sama. Mendengar kabar ini, saya jadi teringat dengan tempat penghitungan suara BPN yang dirahasiakan itu. Bukan tidak mungkin, mereka memang tidak mau membuka data mereka ke publik karena forum C1 yang mereka miliki adalah forum C1 palsu yang memastikan
Prabowo menang 62%. Sebab kalau penghitungan suara dilakukan secara terbuka, maka kecurangan mereka akan diketahui dengan cepat. Maka saya kira sudah waktunya Bawaslu memaksa BPN membuka datanya agar ada transparansi. Karena kalau mereka tidak mau membuka data, sudah waktunya mereka disuruh diam saja. Mereka hanya melempar isu tetapi tidak berani bertanggung jawab. Mereka hanya menuduh ada kecurangan tetapi tidak bisa membuktikan. Mereka hanya menyalahkan data orang lain, padahal mereka sendiri tidak mau membuka data. Bukan tidak mungkin, merekalah yang sebenarnya curang, tetapi teriak dicurangi agar kecurangannya tertutupi. Kalau benar mereka melakukan kecurangan ini, mau disembunyikan di mana muka-muka ulama di Ijtima Ulama ketiga itu? Salam dari rakyat jelata.